Assalamualaikum, halo Sobat Kabupaten, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Lisa Cipta. Kali ini kita mau mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Ini kita sudah sampai di lokasi yang kedua, yaitu Masjid Istiqlal. Ayo Mas, ayo. Ayo. Masjid Istiqlal memiliki 5 pintu gerbang masuk menuju kompleks masjid. Salah satu dari pintu gerbang Masjid Istiqlal diperuntukkan khusus untuk VIP, yaitu RI1 dan RI2. Boleh guys, soalnya bukan VIP. Ini biasa nggak boleh lewat sini, harus lewat situ katanya. Semoga nggak jauh ya. Lewat sini kayaknya ini seperti taman kota. Udaranya sejuk. Lokasi Masjid Istiqlal sangat strategis, berada di tengah-tengah Jakarta. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Istana Negara dan juga Monumen Nasional. Dari Istana Negara jaraknya hanya sekitar 1 km, sementara dari Monas jaraknya hanya sekitar 500 meter, sangat dekat. Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid paling terkenal di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari statusnya sebagai masjid nasional dengan sejarah yang panjang. Di pintu depan masjid banyak yang jualan makanan. Ada soto, ayam. Nah, akhirnya kita bisa masuk Masjid Istiqlal dengan melewati gerbang yang selanjutnya tembus ke area jembatan. Wow, ini jembatan bukan sembarang jembatan sih. Bagus banget jembatannya, rapi sekali. Ini ada dua, ada yang di darat, ada yang ngapung di air. Kebetulan waktu itu ada 2 ekskavator yang sedang membersihkan Sungai Ciliwung di area Masjid Istiqlal supaya sungainya lebih bersih, aliran airnya tidak tersumbat lumpur. Tanahnya diambil taruh di mana? Di depan halaman masjid itu ada sungai yang dalam banget, besar banget ya. Beberapa gerbang masuk ini dihubungkan ke masjid oleh jembatan yang di bawahnya mengalir Sungai Ciliwung. Ini penampakan sebagian sungai yang sudah dibersihkan. Sebelah kiri masjid, sebelah kanan gereja. Uniknya, lokasi Masjid Istiqlal ini berseberangan langsung dengan gereja katedral. Yuk lanjut melewati jembatan yang ternyata lumayan panjang ya untuk bisa sampai ke halaman Masjid Istiqlal. Ini kalau ada tempat kayak gini di kabupaten pasti rame orang duduk-duduk santai menikmati senja sambil jajan cilok. Dikasih plastik nanti nggak boleh main dulu. Tempat main masih di segel. Maintenance. Akhirnya kita selesai melewati jembatan semakin dekat dengan Masjid Istiqlal. Masa lagi yang minta masuk eskavator? Nggak bisa ya. Bisa yang lagi duduk-duduk di bawah situ. Nggak bisa naik eskavator. Sekarang kita mau masuk ke dalam masjid dan di dalam masjid ada liftnya guys. Bagus banget, besar banget. Seperti diketahui, Masjid Istiqlal memiliki konstruksi yang megah. Luas konstruksi Masjid Istiqlal ternyata hanya mencapai 26% dari kawasan seluas 9,32 hektar, yang selebihnya adalah halaman dan pertamanan. Sungai di bagian depan Masjid Istiqlal masih proses pembersihan dari lumpur-lumpur. Buayanya datang. Maka di sini ada buayanya.
Sampai raja ngira kalau di sini ada buayanya dong. Istiqlal juga masih menyandang status sebagai masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah, baik saat dilihat dari luar dan dari dalam. Ini raja kebelet pipis, jadi kita buru-buru mau nyari pintu masuk untuk ke kamar mandi di masjid yang luas ini. Raja kebelet pipis? Ya. Alhamdulillah akhirnya menemukan pintu masuk ke dalam masjid khusus wanita, yaitu pintu Al-Qudus. Ayo ke dalam. Salvok di pintu masuk terdapat pop box, yaitu loker pintar yang memudahkan pengunjung masjid untuk menyimpan barang terlebih dahulu di loker ini sebelum berwudu dan ibadah di dalam masjid. Jadi nggak ribet nenteng-nenteng tas atau barang yang banyak. Masuklah kita ke dalam area tempat wudu. Bisa dilihat lantainya bersih, semuanya kinclong. Uniknya, sanitari di Masjid Istiqlal banyak yang terbuat dari metal, termasuk toilet dan bak air. Hal ini mengingatkan sanitari di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di setiap tempat tersedia 100 unit tempat wudhu dengan keran air terbuat dari stainless steel. Tiap unitnya terdiri dari 6 buah keran, maka jumlah keran seluruhnya sejumlah 600 buah. Berarti pada waktu yang bersamaan mampu meladeni 600 orang berwudu sekaligus. Setelah berwudu langsung mencari ruang utama untuk sholat di Masjid Istiqlal. Di sepanjang jalan dari tempat wudu menuju tangga disediakan karpet anti-slip. Jadi ini gunanya untuk mencegah pengunjung agar tidak terpeleset saat berjalan di lantai setelah berwudu. Bahan yang digunakan sebagai interior Masjid Istiqlal pun dipilih yang bersifat kokoh, netral, sederhana, dan minimalis, yaitu marmer putih dan baja anti karat atau stainless steel. Semua ornamen logam baja anti karat didatangkan dari Jerman. Pada permulaannya direncanakan memanfaatkan bahan marmer impor dari Italia seperti Monumen Nasional alias Monas. Akan tetapi untuk menghemat biaya dan mendukung industri marmer lokal, maka bahan marmer akhir-akhirnya diambil di Tulungagung di Jawa Timur. Wow, luas dan megah sekali. Interior ruang utama Masjid Istiqlal yaitu kubah raksasa ditopang oleh 12 tiang berikat baja anti karat. Angka ini melambangkan tanggal lahir Nabi Muhammad yaitu 12 Rabiul Awal. Sedangkan diameter kubah besar masjid ini memiliki diameter 45 meter. Angka ini mewakili tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Bagian bawah sekeliling kubah mempunyai kaligrafi surat Yasin yang ditulis oleh Faiz, seorang penulis kaligrafi senior dari Jawa Timur. Pada dinding utama yang menghadap kiblat mempunyai mihrab dan mimbar di tengahnya. Di tengahnya terdapat kaligrafi Arab surat Toha ayat ke-14. Pada dinding utama terdapat ornamen logam bertuliskan aksara Arab yang berbunyi Allah di sebelah kanan dan nama Muhammad di sebelah kiri. Bangunan utama Istiqlal terdiri dari 5 lantai. Jumlah lantai ini melambangkan sholat 5 waktu, rukun Islam sekaligus Pancasila. Setelah direnovasi, Masjid Istiqlal kini menggunakan teknologi smart lighting dengan 3.600 titik lampu di ruang sholat utama, sehingga walau terang tetap terasa teduh. Seluruh lantai utama masjid ditutupi oleh karpet merah sumbangan dari seorang dermawan Arab Saudi bernama Syekh Ismail Sisa, yang diserah terimakan pada tanggal 3 Juni 2005. Karpet sejumlah 103 gulung ini berwarna merah terbuat dari bahan dasar wool. Rata-rata berat setiap karpet yaitu 250 kg. Saat tadi aku fokus mengagumi indahnya interior Masjid Istiqlal, ternyata Raja malah kabur main manjatin gulungan karpet sob.
Ini aku minta tolong sama Raja untuk temenin aku sholat. Maksudnya jangan main jauh-jauh, takutnya nanti hilang, kepisah kan, repot nanti cari-carinya. Oke, ayo, masuk sini. Langsung menuju tempat mukena. Dan rak mukenanya sendiri juga terbuat dari stainless steel loh. Wow, bagus. Di sini mukenanya semua bersih dan wangi, nggak ada bau apek di bagian dalam keningnya. Selesai sholat, aku nyamperin Raja yang ternyata lagi mainin tiang pembatas. Alhamdulillah, Raja manut mainnya ndak jauh-jauh. Ya udah. Fasilitas di masjid ini juga sudah ramah penyandang disabilitas. Disediakan kursi lipat untuk membantu sholat lansia maupun disabilitas. Masjid Istiqlal juga menyediakan mushaf Al-Quran untuk dibaca oleh para jamaah yang diletakkan pada rak yang melingkari di 12 tiang di lantai utama. Setiap rak mampu menampung 100-150 buah mushaf yang disediakan oleh BPPMI serta wakaf dari jamaah. Pembatas shaf untuk laki-laki dan perempuan juga terbuat dari stainless steel dengan motif lingkar sama seperti di pintu bagian depan masjid. Terdapat teras raksasa seluas 29.800 meter, terletak di sebelah kiri dan di belakang gedung Indo. Teras ini berfungsi menampung jemaah pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kelihatan ya, di dalam sini terasa nyaman, karpetnya tebal dan empuk. Insya Allah yang sholat merasa nyaman, jadi bisa khusyuk beribadah. Untuk fasilitas utamanya yaitu ruang sholat, tersedia tempat yang lega, bersih, dan sejuk. Langit-langit Istiqlal yang tinggi membuat masjid ini selalu sejuk, meskipun di tengah hari yang panas. Tempat sholat di masjid ini juga selalu bersih. Petugas kebersihan secara rutin membersihkan karpet-karpet tempat sholat dan mengepel lantai di sekelilingnya. Mau sholat di dalam maupun di luar masjid dijamin selalu bersih. Sudah selesai. Sekarang aku mau mencari pintu keluar yang di awal kita lewati tadi. Kita mau turun, mau cari papa. Hati-hati. Ini jalanan. Pegangan tangganya pun juga terbuat dari stainless steel. Udah kayak gitu Raja. Raja jalannya sampai jongkok-jongkok. Sekarang mau cari sepatu. Tadi dilepasnya di mana, sama sekalian cari papanya Raja. Mau gantian sholat. Ada petunjuk arah khusus bagi tunanetra yang biasa disebut guiding block.
Hehehe, langsung ketemu spot kita menaruh sepatu tadi. Langsung dipakai sepatunya, tapi yang pertama masangin raja sepatu dulu. Enak banget di sini menikmati suasana sore-sore. Udah hawanya masjid itu adem ya, ditambah banyak pohon rimbun, makin adem syahdu gitu loh. Sambil menikmati suasana syahdu ini, kita buka bekal yang isinya rendang, sambal goreng kentang dan hati, lalu juga ada siomay, endul. Teh pucuk. Mau tanya kalau di sini harganya berapa? Abis ngemil-ngemil cantik pinggir sungai, tenggorokan haus sob. Disabilitas deh, atau nggak orang tua? Habis makan rendang, enaknya air putih dingin yang seger-seger ya. Lara aja mintanya malah susu kurma. Ya wes lah, tapi cari yang dingin ternyata kehabisan. Itulah sekilas obrolan Raja dengan Mbak 7 Kurma. Harganya 15.000. Posisi dan statusnya yang istimewa menjadikan sebagai masjid paling sering dikunjungi oleh duta besar dan perwakilan diplomatik negara sahabat. Foto dulu, backgroundnya Istiqlal. Ya, iya. Salfok sama yang keliling naik sepeda listrik, kayaknya seru. Yuk kita samperin boothnya. Nah, ini. Jantri. Ya udah. Oh ya, makasih ya. ID kartu udah dibuka. Kartu ya, KTP-nya. 15 menit 25.000. Rezekinya Raja langsung ada. Rezekinya Raja langsung ada. Alhamdulillah, kebetulan ada sepeda listrik yang baterainya sudah terisi setengah. Perkiraan bisa lah ini dipakai sekitar 15 menitan, jadi dapat harga sewanya cuma 25.000 aja, yang seharusnya 35.000. 15 menit 25, tapi harus ninggalin KTP. Oke, ini kita mau naik. Yeay, kita bisa langsung sewa sepeda listriknya, nggak perlu nunggu lama. Terdengar ada bunyi nit. Ini suara dari lampu sen sepeda listrik ya. Tinggal jadi nyalain sama orangnya supaya pejalan kaki bisa awas kalau ada
sepeda listrik mau lewat, mencegah terjadinya kecelakaan. Menara di Istiqlal memiliki kemuncak dengan ketinggian 30 meter. Hal ini mewakili jumlah juz dalam Al-Quran. Sedangkan tinggi menaranya adalah 66,66 meter yang mewakili jumlah ayat dalam Al-Quran. Habis pak, Genjot. habis baterainya. 15 menit. Kita memang berapa menit ini? Kuat. Dulu menurun deh. Kalau naik kita kehabisan baterai gara-gara keliling terlalu jauh. Untung masih bisa digenjot. Dibungkus nggak boleh buat main dulu. Bagus banget ya, bersih karena masih baru. Yang kita mau kembalikan sepeda listriknya, alhamdulillah nggak jadi habis baterai ternyata tadi karena keberatan.
udah selesai. Kita kembalikan sepeda listriknya ke booth. Lalu jangan lupa ambil KTP-nya lagi. Kita bayar lah tadi. Bayar di awal, KTP udah diambil. Nyobain jajan ketoprak di depan pagar Masjid Istiqlal. Kebetulan mendung rintik-rintik tapi langitnya cerah. Jadi ini bapak ketopraknya bukain tenda persiapan untuk melindungi dari rintik-rintik hujan. Kalau Raja sukanya ngemilin kerupuknya aja. Gimana rasanya? Kecapnya banyak, jadinya agak manis, lebih manis daripada yang dekat rumah. Oke sobat-sobat, sekian dulu informasi wisata kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.